Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Menrok, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq. Barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi jamaah yang dimuliakan Allah adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat lagi, beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak, jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu baina ma indahu wa baina ma fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya, antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma indah. Maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi SAW tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya." Maka malaikat ini kembali kepada Allah. Maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihissalam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.